Para tetua, terima kasih sudah datang kembali ke rumah kita, Rumah Tetua. Makin gemes gak sih sama cerita antara Xiaoyan dan Cailin? Cus lah, kita lanjutin aja, awas ya kalau nggak nonton sampai habis. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akan pergi ke Central Plains untuk mengikuti perdagangan spasial demi mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame. Namun sebelum itu, Xiaoyan juga akan mengajak Cailin dan Xiao Xiao ke Pavilion Bintang Jatuh melalui lubang cacing buatan Yao Lao. Lubang cacing ini dijaga ketat dan sengaja dirahasiakan oleh Xiaoyan. Ia tahu bahwa meskipun bisa menghasilkan banyak keuntungan dengan mengumumkan keberadaan lubang cacing ini, namun pengumuman seperti itu hanya akan mengundang banyak masalah. Karena satu-satunya akses dari barat laut ke dataran tengah akan membuat banyak pihak merasa iri. Di dalam aula besar, lubang cacing berputar perlahan memancarkan energi spasial yang kuat. Cailin dan rombongannya yang belum pernah melihat fenomena seperti itu menyaksikannya dengan rasa takjub. Setelah memberikan beberapa petunjuk terakhir kepada Xiaoding dan Xiaoli, Xiaoyan memimpin kelompoknya termasuk Cailin, putri kecil mereka Xiao Xiao, serta dokter peri kecil dan yang lainnya masuk ke dalam lubang cacing dan menghilang menuju dataran tengah. Sesampainya di Pavilion Bintang Jatuh, mereka disambut hangat oleh Yao Lao. Xiaoyan pun menjelaskan dengan singkat masa lalunya yang membuat Yao Lao tidak sempat mengetahui kelahiran Xiao Xiao. Yao Lao terpesona. Bagi lelaki tua itu yang menganggap Xiaoyan sebagai anak sendiri, kehadiran Xiao Xiao terasa seperti cucunya. Saat meneliti Xiao Xiao lebih dalam, ia menemukan bahwa gadis itu memiliki bakat yang luar biasa, seperti kekuatan spiritual yang kuat, afinitas api, serta elemen kayu. Karakteristik yang berpotensi menjadikannya alkemis yang hebat di masa depan. Melihat potensi itu, Yao Lao pun mengajukan diri untuk menjadi guru pribadi dari Xiao Xiao. Xiaoyan pun menyetujuinya tanpa ragu. Ia tahu bahwa tak ada yang lebih pantas untuk mendidik putrinya selain Yao Lao. Setelah Xiao Xiao dan Cailin pergi untuk beristirahat, Xiaoyan dan Yao Lao melanjutkan pembicaraan mereka. Mereka membahas pertempuran terakhir melawan Hall of Soul yang telah mengerahkan 2 Tianzun namun tetap mengalami kekalahan telak. Namun di balik kemenangan itu, Yao Lao merasa khawatir. Ia mengungkapkan bahwa perang besar telah meletus di berbagai wilayah benua dan Hall of Soul tampaknya berada di balik semua itu. Motif mereka masih misterius, tetapi salah satu hal yang pasti adalah bahaya sedang berkembang. Yao Lao kemudian mengingatkan tentang pameran perdagangan spasial yang akan segera dimulai. Di sanalah mereka akan berjuang untuk mendapatkan fragmen terakhir dari peta menuju Purifying Demonic Lotus Flame, api surgawi peringkat ketiga yang kekuatannya sangat luar biasa. 3 fragmen sudah berada di tangan Xiaoyan. Mendapatkan bagian terakhir akan menjadi kunci untuk menyatukan semuanya. Meskipun saingan mereka sangat kuat dan harga yang harus dibayar sangatlah mahal, Xiaoyan tidak ragu akan hal tersebut. Api itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Dan seperti biasa, ia akan berjuang habis-habisan demi masa depan yang lebih besar. Setelah perbincangan itu, Xiaoyan dan Yao Lao tidak membuang waktu lagi. Keduanya langsung masuk ke dalam pelatihan tertutup. Selama mereka berlatih, langit di atas pavilion sering dihiasi dengan fenomena aneh seperti pil lightning yang membuat para murid melongo heran. Para murid juga seringkali menengadah dengan ekspresi yang tercengang, menyaksikan langit yang berubah-ubah seakan menyimpan rahasia besar. Untungnya, meski terlihat menyeramkan, semuanya aman-aman saja berkat Sky Demon Puppet Xiaoyan yang menyerap semua energi dari petir-petir itu. Fenomena langit itu berlangsung selama hampir 2 minggu lalu perlahan menghilang. Setelahnya, Xiaoyan dan Yao Lao keluar dari tempat pelatihan mereka dengan wajah yang lelah dan memilih untuk beristirahat total selama 3 hari. Begitu mereka pulih dengan kondisi yang jauh lebih segar dan aura keduanya sudah kembali stabil, tanpa banyak basa-basi, Yao Lao pun mengajak Xiaoyan untuk berangkat. Waktunya telah tiba untuk menghadiri pameran perdagangan spasial, acara besar yang hanya dikenal oleh kalangan elit di seluruh benua. Xiaoyan tidak pergi sendirian. Cailin dan dokter peri kecil ikut mendampinginya, sementara anggota yang lain tetap tinggal di pavilion untuk menjaga pavilion. Yao Lao juga telah mengatur semuanya sebelum pergi. Dari puncak gunung, ia memastikan kembali wilayah Pavilion Bintang Jatuh untuk terakhir kalinya sebelum melangkah ke udara kosong menuju pintu keluar dari alam bintang. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan pun memberikan isyarat pada 2 rekannya dan mereka segera mengikuti dari belakang. Perjalanan membawa mereka ke gurun tandus di selatan dataran tengah. Tempat itu begitu sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada hanyalah pasir dan angin sejauh mata memandang. Tidak ada juga faksi yang tertarik untuk menguasainya. Karena tempat ini terlalu gersang dan tidak menjanjikan apapun kecuali satu hal.
rahasia besar di dunia kekuatan perdagangan, yaitu pameran perdagangan spasial. Pameran ini tidak dikelola oleh satu pihak, melainkan oleh 3 sekte yang jarang disebut-sebut dalam percakapan umum. Sekte tersebut adalah Sekte Gerbang Darat, Sekte Ruang Misterius, dan Sekte Gunung Harta Cermin. Meski namanya tidak populer di 4 paviliun besar, kekuatan mereka sangat diperhitungkan. Justru karena netralitas dan profesionalisme mereka, para ahli mempercayakan pengelolaan acara sebesar ini kepada mereka. Ketika mereka tiba di tepi gurun, Xiaoyan langsung menyadari sesuatu. Meskipun keadaan di sana tampak sepi, tempat itu jelas dipenuhi dengan aura kuat yang tersembunyi. Xiaoyan menyebarkan persepsi spiritualnya dan terkejut menemukan lebih dari 100 aura yang semuanya kuat. Terlebih lagi beberapa di antara mereka memancarkan sinar yang sangat mirip dengan milik Doseng. Xiaoyan pun menggumamkan rasa kekagumannya pada tempat ini karena benar-benar dipenuhi dengan orang-orang kuat. Yao Lao tersenyum tipis, mengingatkan untuk tetap rendah hati dan hati-hati. Meskipun mereka bukanlah faksi kecil, masih banyak kekuatan besar yang tidak terlihat di dataran tengah. Perjalanan mereka menembus badai pasir berlangsung cepat. Tanpa kesulitan yang berarti, mereka menembus badai pasir dan sampai di bagian terdalam gurun. Di sana, di atas gurun pasir yang tinggi, berdiri sebuah lubang hitam raksasa yang berputar perlahan. Angin padang pasir berputar di sekitarnya tetapi tak mampu mendekat. Aura kuat keluar masuk dari celah lubang itu. Satu demi satu ahli kelas atas melangkah masuk dan menghilang ke dalamnya. Xiaoyan berdiri diam sejenak menatap ruang di hadapannya. Siapa sangka, di balik padang pasir yang sunyi ini, tersembunyi pintu masuk menuju dunia perdagangan terbesar di benua Doki. Sebuah tempat di mana harta karun langka, teknik tingkat tinggi, dan rahasia kekuatan berpindah tangan, semua diatur dalam satu ruang khusus yang tak sembarang orang bisa masuki. Yao Lao tersenyum kecil ketika melihat wajah-wajah terkejut dari Xiaoyan, Cailin, dan dokter peri kecil. Lalu dengan tanpa basa-basi, ia mengisyaratkan tangannya dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam sebuah lubang hitam spasial. Ketiganya pun langsung bergerak menembus pusaran hitam yang seolah menelan cahaya. Saat mereka melangkah masuk, terasa sebuah kekuatan luar biasa menyelimuti tubuh mereka. Namun bukannya menyakiti, kekuatan itu justru terasa seperti sedang mengamati dan menilai. Dalam sekejap, pandangan mereka pun berubah menjadi gelap gulita. Tetapi pemandangan itu tidak bertahan lama, karena dengan segera cahaya dan suara kembali muncul. Begitu membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah kota kecil dengan atmosfer yang tidak biasa. Langit kota ini berwarna abu-abu dan dipenuhi riak spasial yang samar namun terasa penuh tekanan. Inilah kota angkasa, tempat diadakannya pameran perdagangan spasial. Meskipun ukurannya tidak sebesar alam Gu, kota ini cukup luas dan jelas bukan tempat sembarangan. Membuat ruang perdagangan sendiri di alam spasial juga bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Yao Lao mengajak mereka untuk menjelajah secara acak. Ia menyebutkan bahwa barang-barang di sini semuanya berkualitas tinggi, tidak ada satupun produk kelas bawah. Jalanan kota itu dipenuhi dengan platform batu hijau, tempat barang-barang langka seperti gulungan, batu giok, senjata, pil, dan bahkan inti monster dipajang. Semua barang itu memancarkan cahaya redup dan menandakan kekuatan tersembunyi di dalamnya. Para penjaga platform juga bukan sembarang orang. Mereka semua memiliki aura kuat yang membuat siapapun enggan mencari masalah. Xiaoyan menelusuri satu persatu dengan mata yang berbinar. Ia melihat berbagai penawaran menarik seperti keterampilan do kelas tinggi, metode ki langka, dan pil transformasi tubuh tingkat tinggi. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak barang langka yang mereka lihat. Bahkan Xiaoyan sempat melihat serum roh inti bumi, bahan yang mampu menciptakan pil dengan efek memanggil pil lightning 6 warna, sesuatu yang jarang sekali bisa ditemukan. Namun meskipun banyak barang yang membuatnya tertarik, sebagian besar tidak benar-benar berguna bagi Xiaoyan. Ia pun hanya mengamati dan sesekali bertanya, lalu memilih untuk tidak membeli apapun. Tetapi rasa kagumnya akan tempat itu tidak bisa disembunyikan. Perjalanan mereka sempat terhenti saat Cailin tiba-tiba berhenti dan menatap sebuah platform batu. Di sana ada sebuah batu seukuran setengah kepalan tangan dengan 7 garis warna terang. Energinya terasa unik, dan Xiaoyan pun segera mengenalinya bahwa itu adalah batu 7 warna. Benda langka yang memiliki hubungan dengan piton penelan surga 7 warna.
Batu ini diyakini terbentuk dari tempat kematian makhluk tersebut dan menyerap darah dan kekuatannya. Xiaoyan pun mencoba menawar batu itu pada seorang pria tua kurus yang menjaganya. Namun si pria tua itu mematok dengan harga tinggi, yaitu 2 pil tingkat 8 dengan minimal 3 garis warna pil lightning. Menurut perhitungan Xiaoyan, harga itu terlalu mahal. Batu itu memang langka, tetapi hanya berguna bagi piton penelan surga 7 warna sehingga nilai pasarnya tidak sebanding dengan harga yang diminta. Namun sebelum ia melanjutkan penawarannya, Cailin menggenggam tangan Xiaoyan dan mengisyaratkan kepada Xiaoyan untuk membeli benda tersebut. Hal itu pun tentu mengejutkan Xiaoyan. Cailin bukanlah tipe wanita yang impulsif, dan jika dia menginginkan batu itu, pasti ada alasan kuat di baliknya. Xiaoyan tetap melanjutkan tawar-menawar untuk menjaga harga tetap masuk akal. Namun akhirnya Xiaoyan menyerah dan ia melemparkan botol berisi pil yang diminta dan langsung mengambil batu tersebut lalu pergi bersama Cailin tanpa menoleh lagi. Pria tua itu pun sempat tertegun setelah memeriksa pil yang diterimanya. Ia merasakan sebuah keganjilan, seolah ia telah menjual sesuatu yang nilainya lebih besar dari yang ia sadari. Tak lama kemudian di tempat yang lebih sepi, Xiaoyan menyerahkan batu itu kepada Cailin dan bertanya apa sebenarnya yang istimewa dari benda tersebut. Cailin pun mulai menjelaskan dengan tenang. Ia menyebut bahwa orang-orang biasa hanya tahu tentang batu asal 7 warna. Namun tidak mengetahui bahwa jika lebih dari 100 piton penelan surga mati di satu tempat, maka batu 8 atau bahkan 9 warna bisa terbentuk. Hal ini hanya diketahui dari memori darah para piton penelan surga, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Yao Lao. Untuk membuktikan dugaannya, Cailin meneteskan darahnya di batu tersebut. Perlahan di balik garis ke-7 muncul garis ke-8. Batu itu bukanlah batu biasa, melainkan batu asal 8 warna yang memiliki energi yang jauh lebih kuat dan bisa meningkatkan kekuatan Cailin secara signifikan. Xiaoyan, Yao Lao, dan dokter peri kecil pun tercengang dengan kejadian tersebut. Yao Lao bahkan tertawa membayangkan wajah pria tua tadi jika ia tahu bahwa ia baru saja menjual sesuatu yang begitu langka. Dan yang lebih mengejutkan, saat Cailin menyimpan batu itu, muncul riak samar dari garis ke-9 yang belum sepenuhnya terbentuk, menandakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah batu asal 9 warna dan sesuatu yang seharusnya mustahil. Yao Lao kemudian mengajak mereka untuk kembali berjalan, mengatakan bahwa masih ada harta sejati lain yang harus mereka temukan. Dengan hati yang berbunga dan rasa penasaran yang belum usai, mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri kota angkasa. Xiaoyan bersama 2 rekannya mengikuti langkah Yao Lao menuju jalan-jalan tua tanpa terdistraksi oleh barang-barang yang mencolok di sepanjang jalan. Mereka berjalan lurus menuju tujuan hingga akhirnya tiba di sebuah kawasan tenang di pinggiran kota. Suasananya terasa berbeda. Di sana jauh lebih sunyi dan lebih penuh tekanan tak kasat mata. Di tempat itu berdiri sebuah bangunan kuno dengan aura keabadian, seolah-olah ia telah berdiri di sana sejak awal waktu dan menebarkan rasa segan bagi siapapun yang melihatnya. Di depan bangunan itu tampak 2 pria tua yang mengenakan jubah abu-abu berdiri dengan tatapan yang dingin. Mereka tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri di sana seperti patung. Tetapi aura doki yang mengalir dari tubuh mereka cukup untuk membuat siapapun menyadarinya bahwa mereka adalah penjaga yang berada di tingkat dozun bintang 6. Di dunia luar, mereka akan sangat dihormati dan dianggap sebagai tokoh besar. Namun di sini mereka cuma surikiti. Hal itu tentu menjadi bukti betapa tingginya standar tempat yang akan mereka masuki. Yao Lao menjelaskan tempat ini adalah paviliun harta karun kuno. Dan tempat ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Hanya orang yang memiliki undangan dari 3 sekte besar yang berkuasa atas perdagangan ini yang diizinkan masuk. Yao Lao sebagai sosok lama yang pernah berjasa tak pernah kesulitan untuk mendapatkan undangan. Dengan satu gerakan jari, ia mengirimkan cahaya merah yang berubah menjadi kartu undangan. Para penjaga pun segera membalasnya dengan sopan dan menyerahkan 4 dopeng atau penutup kepala khusus untuk menyembunyikan identitas dari para peserta pameran. Mereka pun memakainya, lalu melangkah masuk ke dalam bangunan kuno. Suasananya temaram, tak ada kemewahan yang mencolok, namun suasananya tetap terasa berat. Seorang pemandu tua muncul, membawa mereka melewati jalan panjang menuju sebuah aula besar yang tersembunyi di balik pintu perunggu raksasa. Di dalam aula,
Kursi-kursi batu telah tersusun rapi dan sejumlah orang telah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang di sana memakai dopeng dan tidak satu pun di antara mereka menunjukkan identitas aslinya. Pandangan mencuri-curi datang dari berbagai arah, tetapi semuanya tetap tenang, menyadari bahwa di tempat ini menjaga rahasia adalah bagian dari etika. Yaulau memilih tempat yang agak tersembunyi dan segera menciptakan penghalang ruang agar pembicaraan mereka tidak bisa didengar oleh orang lain. Ia juga mengingatkan bahwa banyak ahli hebat yang hadir dan mereka harus tetap berhati-hati. Xiaoyan pun mengangguk dan matanya menelusuri ruangan, menyadari bahwa banyak peserta juga menggunakan penghalang ruang. Masing-masing dari mereka tampaknya tidak ingin terbuka terlalu banyak. Waktu pun berlalu dengan tenang hingga akhirnya jumlah peserta melebihi 100 orang. Tiba-tiba suara gong bergema dan semua mata tertuju ke depan tempat di mana ruang terdistorsi dan muncul sosok tua berjanggut putih. Sosok tersebut adalah Bao Shan, pemimpin dari Gunung Harta Cermin, seseorang yang bukan hanya ahli tetapi legenda. Kekuatannya sudah mencapai puncak Dozun 9 perubahan dan hanya satu tingkat lagi menuju level Banseng. Sebuah kelas kekuatan yang sangat langka dan ditakuti. Yaulau mengenalnya. Ia menjelaskan bahwa Bao Shan adalah sosok yang memiliki mata tajam terhadap harta karun, seseorang yang telah lama berkecimpung di dalam dunia perdagangan barang-barang langka. Sosok tua ini bukan hanya kuat, tetapi ia juga cerdas dan sangat berpengalaman. Bao Shan pun menyapa semua peserta dengan suara lembut namun tegas. Setelah memastikan semuanya telah siap, ia mengaktifkan penghalang ruang di sekitarnya lalu mengumumkan dimulainya pameran perdagangan spasial yang sangat dinanti-nanti ini. Aula besar itu seketika dipenuhi dengan aura antisipasi. Semua peserta tahu barang-barang yang akan muncul di tempat ini adalah hal-hal langka yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Bao Shan berdiri di tengah pameran perdagangan spasial dan mengumumkan dimulainya pelelangan objek pertama. Dari dalam dinding spasial yang terdistorsi di dekatnya, muncul sepasang sayap tulang berwarna putih pekat. Suara samar seperti petir angin terdengar dari sayap kuno tersebut. Xiaoyan terkejut melihat sayap tulang yang tampak familiar itu. Ekspresinya berubah aneh, ia teringat bahwa suku Heaven Demon Phoenix sangat menjunjung tinggi pemakaman dan garis darah anggota mereka. Siapapun yang berani mencoba mengambil jenazah anggota suku mereka akan menghadapi pembalasan yang setimpal dari suku tersebut. Karena itulah ia selalu khawatir untuk menggunakan sayap Phoenix miliknya. Namun siapa yang menyangka bahwa barang pertama yang ada di pelelangan ini justru sayap-sayap yang serupa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Di dalam hatinya, Xiaoyan menduga bahwa suku Heaven Demon Phoenix pasti telah mengalami banyak serangan diam-diam. Ia juga menyadari bahwa hanya pameran perdagangan spasial inilah yang berani memperjualbelikan sayap Heaven Demon Phoenix secara terbuka. Bao Shan tersenyum dan menjelaskan betapa langkanya sayap Heaven Demon Phoenix tersebut. Ia menambahkan bahwa jika sayap itu disempurnakan menjadi keterampilan terbang Do, kecepatan penggunanya akan sulit ditandingi. Ia juga menyebutkan bahwa pemilik sayap tersebut ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 4 warna. Dan setelah dievaluasi, nilai sayap itu memang setara dengan harga pil tersebut. Suasana aula besar itu tetap sunyi. Xiaoyan menyilangkan tangannya di dada, bersandar dan mengamati sekeliling dengan seksama. Ia sudah memiliki sepasang sayap Demon Phoenix dan memahami keuntungannya. Keheningan pun berlangsung beberapa menit sebelum sebuah suara serak memecahnya dan menyatakan keinginan untuk memilikinya. Xiaoyan pun melihat ke arah suara itu dan mendapati seorang pria berjubah di dopeng melemparkan botol giok ke arah Bao Shan. Bao Shan pun menerima botol itu, membukanya dan tersenyum setelah melihat isinya. Ia kemudian bertanya apakah ada yang bersedia untuk menawarkan harga yang lebih tinggi. Namun sayangnya aula itu tetap sunyi dan tidak ada yang bersedia menawar lebih karena dianggap tidak sepadan. Melihat tidak adanya tawaran yang lain, Bao Shan pun menjentikan jarinya dan sayap Heaven Demon Phoenix terbang ke arah penawar pertama. Orang itu pun seketika mengambil sayap tersebut dan segera menyimpannya di cincin penyimpanannya. Yaulau menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa pameran perdagangan ini berbeda dari lelang biasa. Kebanyakan orang akan mundur jika barang yang diinginkan jauh melebihi nilai barang yang mereka tawarkan. Bao Shan kembali tersenyum dan mengumumkan barang kedua yang akan dilelang. Sebuah gulungan emas pucat bernama King Kong Glass Body. Sebuah keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan ini diciptakan oleh Shen Liuli
dan diklaim mampu membuat tubuh penggunanya sekuat logam dengan pukulan yang meruntuhkan langit dan kaki yang memecahkan tanah. Pemiliknya ingin menukarnya dengan metode Qi tingkat rendah kelas Tian atau pil obat dengan nilai yang setara. Begitu banyak orang di aula menunjukkan ketertarikan dengan benda ini. Beberapa saat setelah pengumuman, seseorang melemparkan gulungan biru pucat ke arah Baosan. Tak lama kemudian, 3 gulungan lain menyusul dari penawar yang berbeda. Xiaoyan pun terkejut melihat begitu banyak metode Qi kelas Tian muncul begitu cepat, sesuatu yang bahkan sangat langka di dunia luar. Ia jadi teringat betapa sulitnya ia mendapatkan keterampilan Do kelas Tian tingkat rendah miliknya. Setelah memeriksa keempat gulungan metode Qi, Baosan mengembalikan 3 di antaranya kepada pemiliknya dan menyerahkan gulungan King Kong Glass Body kepada penawar yang terpilih. Dan transaksi kedua pun selesai. Barang-barang selanjutnya yang dilelang semakin memukau, mulai dari keterampilan Do dan metode Qi hingga pil obat, harta alam, senjata, dan kuali obat. Lagi-lagi, benda-benda yang sangat langka di luar tampak seperti gorengan di sini. Xiaoyan pun tidak menawar banyak barang, ia hanya tertarik pada sebuah buku racun bernama Sky Quiet Poison Code untuk dokter peri kecil yang ia beli dengan 2 pil obat tingkat 8. Harga barang-barang lain yang diminta terlalu tinggi dan ia juga tidak terlalu membutuhkan mereka. Sky Quiet Poison Code adalah karya dari seorang elit dosen yang ahli dalam racun. Buku itu berisi metode penyempurnaan berbagai racun misterius dan beberapa di antaranya sangatlah mematikan. Meskipun tidak banyak membeli, Xiaoyan sangat terkesan dengan barang-barang yang dilelang di sana. Ia baru menyadari mengapa banyak para ahli tingkat tinggi sangat tertarik dengan pameran perdagangan spasial ini. Setelah banyak transaksi diselesaikan, suasana aula menjadi semakin ramai. Namun Xiaoyan mulai merasa khawatir karena fragmen peta yang terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame belum juga muncul. Tiba-tiba Baosan mengumumkan pelelangan barang kedua hingga terakhir. Ia tampak sangat gembira setelah transaksi sebelumnya dan menunjukkan sebuah kulit kuno di tangannya. Mata Xiaoyan pun langsung tertuju pada kulit kuno itu. Ia langsung menegakkan duduknya dan nafasnya menjadi berat. Ia sangat mengenali peta itu, sesuatu yang telah ia cari selama lebih dari 1 dekade. Baosan menjelaskan bahwa lembaran ini hanyalah fragmen peta tanpa energi khusus. Namun setelah dipelajari, mereka menyimpulkan bahwa fragmen tersebut terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame yang legendaris yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi. Api surgawi yang sangat kuat dan langka ini bahkan belum pernah dilihat sendiri oleh Yao Lao. Semua orang di aula menyadari kekuatan luar biasa dari 3 api surgawi teratas, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dan melampaui kendali manusia. Siapapun yang berhasil mendapatkan dan mengendalikan api surgawi akan memiliki sedikit lawan di benua Doqi karena kekuatannya yang destruktif. Baosan tersenyum melihat ketenangan yang menyelimuti ruangan. Ia memahami betul daya tarik legendaris dari api lotus pemurnian iblis sehingga ia sengaja menempatkan fragmen petanya sebagai salah satu barang lelang terakhir. Di dalam aula, banyak mata memandang penuh hasrat pada fragmen peta yang terbuka sebagian itu. Para hadirin di sana bukanlah orang biasa dan api lotus pemurnian iblis adalah sesuatu yang hanya mereka dengar dalam legenda dan belum pernah benar-benar mereka lihat. Tentu saja hal ini tidak mengurangi keinginan mereka untuk memilikinya. Benda kuat apapun, terlepas dari bahayanya, pasti akan menarik banyak tatapan rakus. Meskipun hanya sebuah fragmen, peta ini menjanjikan informasi yang terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Jika berhasil dipahami, manfaatnya akan sangat tak terhingga. Baosan mengumumkan bahwa pemilik fragmen peta menginginkan sejumlah pil obat sebagai gantinya dengan kualitas minimal pil tingkat 6. Kuantitasnya akan ditentukan oleh penawaran dan dengan itu lelang pun segera dimulai. Dengan segera suara-suara penawaran mulai terdengar, dimulai dari 3 pil, lalu 4 pil, 5 dan seterusnya. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, suasana aula menjadi semakin panas. Harga penawaran pun meroket dengan cepat di depan mata Baosan yang tersenyum puas. Semua orang menyadari bahwa nilai fragmen peta ini lebih besar dari kesepakatan pil yang ditawarkan, terutama jika ia bisa menuntun pada penemuan api lotus pemurnian iblis. Melihat begitu banyak orang yang tertarik, Xiaoyan mulai merasa khawatir. Namun Yao Lao menenangkannya dan menyarankan untuk menunggu.
Xiaoyan pun mengangguk dan berusaha menenangkan diri meskipun kerutan di dahinya semakin dalam mendengar harga yang terus meningkat. Ia meremehkan daya tarik api lotus pemurnian iblis. Bahkan hanya fragmen peta saja sudah membuat semua orang bertindak gila. Penawaran pun terus naik dengan cepat di tengah persaingan yang ketat. Kurang dari 10 menit, harga sudah mencapai pil 7 warna. Gokil! Tawaran ini membuat ekspresi Xiaoyan sedikit memburuk karena harganya jauh melampaui perkiraannya. Untungnya, harga saat ini sudah melewati batas kemampuan sebagian besar orang sehingga jumlah penawar pun berkurang. Tetapi yang tersisa adalah mereka yang benar-benar kaya. Setelah ragu sejenak, ia menggertakkan gigi dan menawar dengan satu pil petir berwarna 8. Aula pun seketika gempar mendengarnya. Banyak yang tidak menyangka ada yang berani mengeluarkan pil petir 8 warna. Suara Yaulo yang pelan namun kuat kembali terdengar dan menawar dengan 3 pil yang berhasil membungkam lawan sebelumnya dengan keengganan yang besar. Namun suara yang dipenuhi ketegasan dingin kembali terdengar dan menawar dengan 5 pil. Wajah Xiaoyan pun berkedut saat ia mencari sumber suara tersebut. Ia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu seolah merasakan tatapan Xiaoyan dan tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap melesat seperti panah tajam dari bawah jubah dan membuat ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa pun muncul di tubuh Xiaoyan. Yaulo mendengus dingin saat merasakan tekanan tersebut. Ia mengibaskan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat itu hancur dalam sekejap. Yaulo mengidentifikasi orang tersebut sebagai seorang ahli yang pada tingkat setengah langkah menuju Banseng. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah ketika mendengar hal itu. Pelelangan spasial ini memang tempat berkumpulnya banyak ahli tersembunyi. Yaulo pun kembali menawar, kali ini dengan 8 pil. Pada titik ini ekspresinya sedikit mengernyit karena harganya sudah melampaui perkiraannya. Baosan pun tersenyum dan bertanya apakah masih ada yang ingin menawar, dan ia pun mengarahkan kembali kepada pria kurus berjubah hitam yang sebelumnya berhadapan dengan Yaulo. Pria bermata gelap yang kurus itu tersenyum gelap dan dingin, lalu dengan tekad kuat ia mempertaruhkan pil tingkat 9. Sesuatu yang sangat langka, bahkan untuk kalangan doseng. Semua yang hadir pun menarik nafas dingin dan mengatakan bahwa orang ini telah benar-benar gila karena menawarkan pil tingkat 9. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi suram. Ia memiliki pil lightning 9 warna dari sisa-sisa doseng, namun kerugiannya akan terlalu besar jika ia menawar dengan pil tersebut yang merupakan binatang pil. Jika pil tersebut dipelihara dengan baik, binatang pil itu bahkan bisa berkembang menjadi pil obat tingkat 9 di masa depan. Pil tersebut akan menarik perhatian bahkan untuk ahli sekelas doseng. Tentu saja ia tidak akan menyia-nyiakan pil obat dengan potensi seperti itu. Yaulo pun menarik lengan bajunya dan menenangkan diri. Sekarang bukanlah saatnya untuk bertindak impulsif. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan fragmen peta ini melalui cara yang benar di lelang, mereka masih bisa menggunakan cara lain. Yaulo pun memandang Xiaoyan dan membisikkan sesuatu di telinga Xiaoyan. Harganya terlalu besar, tetapi ia sudah mengetahui identitas orang itu. Ia adalah musuh lama dari Yaulo. Kali ini ia mungkin bisa menyelesaikan konflik lama secara tidak sengaja. Mengingat karakter Yaulo, ia tidak akan hanya melihat fragmen peta terakhir ini lepas begitu saja. Seperti yang dipikirkan Xiaoyan, karena cara benar tidak memungkinkan, mereka tentu saja akan menggunakan cara lain. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Mereka juga menggunakan cara lain untuk mendapatkan fragmen peta saat berada di kawasan Black Corner. Sepertinya kejadian lama akan terulang kembali. Pria kurus berjubah hitam itu tertawa rendah. Matanya kembali ke Baosan di tengah aula. Ia mengangkat tangan dan seekor kelinci putih salju muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat pekat memenuhi ruangan membuat banyak mata memerah. Pil lightning 9 warna adalah sesuatu yang diinginkan bahkan oleh ahli sekelas doseng, apalagi elit dozun. Pria itu mengusap kelinci kecil itu dengan tangannya dan merasakan sedikit ketidakrelaan, tetapi kembali menguatkan tekadnya dengan memikirkan api lotus pemurnian iblis. Cahaya bersinar dari tangan yang menggenggam kelinci itu, lalu melesat ke arah Baosan dengan kecepatan kilat. Saat pil obat 9 warna itu melintasi aula, banyak orang merasakan dorongan untuk merebutnya, namun mereka masih berhasil mengendalikan diri.
Akhirnya pelelangan sengit dengan pria tua itu berakhir dan fragmen peta berhasil dimenangkan oleh pria tua berjubah hitam itu setelah menyerahkan pil 9 warna. Baosan dengan resmi menyerahkan fragmen itu dan pria itu menyimpannya dengan ekspresi puas dan tidak menyadari rencana Xiaoyan dan Yao Lao selanjutnya. Sebagai penutup acara, Baosan mengumumkan item terakhir yang bukan berupa barang, melainkan sebuah informasi yang sangat ia yakini penting dan akan mengejutkan semua orang. Semua orang pun mengernyit mendengar kata-kata Baosan. Informasi seperti apa yang bisa dianggap begitu penting oleh seorang Baosan? Baosan tersenyum merasakan tatapan bertanya dari banyak mata, dan suaranya yang lembut perlahan bergema di aula besar itu. Penasaran informasi apa dari Baosan? Besok lagi, bye!